Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tema kita di dalam renungan hari ini adalah dosaku dihapusnya. Saya ambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 29 sampai dengan 34. Injil Yohanes bab 1 ayat 29 sampai dengan 34. Demikian bunyinya. Keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksudkan ketika kukatakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku. Sebab dia telah ada sebelum aku. Aku pun dulu tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Selanjutnya Yohanes bersaksi, katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Aku pun dulu tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara terkasih, di ayat 29 tadi dikatakan, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dari ayat ini saya mengambil tema dosaku dihapusnya. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, saya ingin sharing sedikit bagaimana saya dulu terbelenggu oleh satu dosa. Ada beberapa pengalaman yang saya alami Bapak Ibu Saudara terkasih, dan dari pengalaman itu juga saya merasakan bahwa Yesus betul-betul menghapus dosa saya. Seperti yang dikatakan di ayat 29 tadi, ia menghapus dosa. Kisahnya Bapak Ibu Saudara terkasih, saya baptis dewasa, dan pada saat itu saya jatuh ke dalam satu dosa yang menurut saya dosa itu sangat besar. Saya terbeban dengan dosa itu. Saya sangat terbeban dengan dosa itu, dan saya mencari siapa kira-kira yang bisa menghapuskan dosa saya. Akhirnya berjumpalah saya dengan Yesus. Berjumpa dalam arti bukan perjumpaan secara fisik, ya, tapi saya menemukan Yesus yang datang kepada saya, dan disitulah saya merasa dosa saya sudah diampuni. Dosa saya sudah dihapus melalui sakramen tobat. Di bagian lain ada satu lagi dosa yang menurut saya sangat besar Bapak Ibu Saudara kasih, di mana saya telah pernah membantu seorang teman yang sedang mengalami satu kesulitan, yaitu kesulitan besar lah gitu ya, masalah dengan pasangannya. Lalu saya membantu supaya dia keluar dari permasalahan itu. Apa permasalahannya? Permasalahannya adalah karena pasangannya itu hamil di luar nikah dan dia ingin menggugurkan kandungan. Fokus saya pada saat itu hanya kepada membantu teman yang ingin lepas dari permasalahannya. Dan saya bantu, berhasil Bapak Ibu Saudara kasih. Awalnya saya sukacita, awalnya saya senang karena saya bisa membantu teman yang dalam kesulitan. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara kasih, saya merasa tertekan, saya merasa sangat berdosa pada saat itu, karena bayi itu tidak jadi lahir karena ada campur tangan saya di dalamnya. Lagi-lagi saya menemukan Yesus, lagi-lagi saya datang kepada Tuhan dan saya minta ampun. Melalui sakramen tobat saya diampuni oleh Tuhan.
Bapak Ibu Saudara kasih, kalau kita lihat dari Lukas 5 ayat 31 sampai dengan 32, di situ dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, tetapi orang sakit. Dalam sharing saya tadi, saya merasa seperti orang sakit, Bapak Ibu Saudara kasih. Makanya saya butuh Tuhan untuk menyelesaikan, untuk menyehatkan saya. Di ayat 32 Yesus berkata, aku datang bukan untuk orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Saya mengalami bagaimana Yesus memulihkan saya, bagaimana Yesus mengangkat saya dari keterpurukan dosa saya itu, dan Yesus menjadikan saya orang yang bebas dari dosa, karena saya bertobat sesuai dengan firman itu. Yesaya 1 ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan dibuat putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bapak Ibu Saudara kasih, dosa yang saya lakukan pada saat itu, dosa yang amat besar. Dosa yang sangat memalukan. Dosa yang katakanlah bukan dosa main-main gitu ya, bukan dosa kecil, tapi dosa yang sangat besar. Tetapi janji Tuhan, meskipun dosamu merah seperti kirmisi, akan dibuat seputih salju. Yang penting saya bertobat. Arti bertobat tidak melakukan atau tidak mengulang perbuatan dosa itu lagi. Lalu di 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, ia setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu Saudara kasih, hari ini saya mengajak Bapak Ibu merenung. Merenung sejenak, apakah kita tidak punya dosa? Pasti punya. Seperti apa dosa kita? Firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa, maka ia akan mengampuni dosa kita. Seberapapun dosa kita, seberapa besar pun dosa kita. Seperti yang dikatakan tadi, meskipun dosamu semerah kirmisi, akan dibuat putih seputih salju. Mari Bapak Ibu Saudara kasih, kita renungkan dosa-dosa apa yang kita miliki. Kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun kepada Tuhan, supaya dosa kita diampuni. Pada saat dosa kita sudah diampuni, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita harus betul-betul jangan mengulang lagi dan jangan mengingat-ingat dosa itu. Karena Lukas 9 ayat 60 dikatakan, Yesus berkata kepadanya, setiap orang yang siap membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Orang yang mau datang kepada Tuhan, orang yang bertobat kepada Tuhan, tapi dia terbelenggu dengan dosa-dosa masa lalu, dia tidak layak bagi kerajaan Allah. Oleh karena itu kuncinya adalah pertobatan. Mari melalui renungan ini saya mengajak Bapak Ibu merenung sejenak, memikirkan sejenak apa dosa kita. Setelah itu kita datang kepada Tuhan, kita mengaku dosa kepada Tuhan, kita bertobat. Setelah pertobatan kita jangan mengulang kembali dosa yang pernah kita lakukan dan jangan mengingat-ingat dosa itu. Dosa yang sudah diampuni sudah selesai. Mari Bapak Ibu Saudara kasih, kita bertobat supaya kita bebas dari dosa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.